Saya pernah lihat di apa media sosial yang jenengan itu pernah ada Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah ya, mampir nang jenengan. Kopi itu rasanya cuma ada dua. Enak karo enak pol. Jadi semua kopi bukan hanya Temanggung. Tapi karena saya hidup di Temanggung, ngelolanya kopi Temanggung ya. Kopi Temanggung ya enak banget. Enak sama enak pol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah berkenan mampir di channel kami MIPA 25. Kali ini kita kehadiran sahabat saya yang saya cukup lama mengenal. Seorang entrepreneur, seorang jurnalis, Mas Setio. Oke, atau sering dikenal Mas Tio. Atau Mas Lawo. Tio itu kalau nama dia. Kalau di nama desa Lawo. Ora Mas, aku kasih do penasaran. Kuwi jeneng Lawo ki sejarahnya piye ceritane? Wis Lawo Mas. Lawo itu adalah nama pemberian orang tua saya. Oh malah wong tuwa. Jadi pemberian orang tua saya. Ya, murni. Tapi masa kecil saya itu masa kecil yang sangat bahagia. Tapi saat itu saya agak kadang sakit. Sakit agak terlalu lama. Terus kan bagi orang Jawa biasanya ada nama panggilan. Setelah dinamain Paraban itu Lawo itu, alhamdulillah saya ada sembuh sampai sekarang. Lawo artinya apa Mas? Lawo itu artinya ganteng sekali. Enggak iyo. Nggak percaya dicari di kamus itu Lawo itu namanya ganteng sekali. Kalau nggak ganteng sekali ya rupawan. Aku ngerti kowe Lawo konotasinya kon rada uraan lho Mas. Uraan terus tapi yo familiar gitu ya, familiar. Jenengan luwih seneng diceluk Tio, Setio Wuwuh atau Lawo? Semuanya senang. Oh, semuanya senang. Karena itu merupakan identitas saya sendiri. Makasih ya Bu, ya, makasih. Identitas saya melekat ke orang desa, teman-teman desa, teman SD, teman-teman kampung yang undang saya Lawo. Oh, gitu. Lawo itu sudah familiar, orang kampung biasa. Kemudian di SMP pun teman-teman undang saya masih Lawo. Kemudian di SMA malah mereka nggak mau ngandeng Lawo, manggil saya Wuwuh. Di SMA ada yang nyeluk Wuwuh. Ya, karena di SMA itu saya SMA Wonosobo. SMA 1. SMA Muhammadiyah Wonosobo. Ngono Mas, dicetrake Mas. SMA Muhammadiyah Wonosobo. Bangga karo anu to Mas, karo alma mater itu Mas. Bangga sekali. Oke. Di SMA saya dipanggil Wuwuh, kemudian masuk kebetulan saya diberi kesempatan sama orang tua untuk kuliah di Jogja. Nah di Jogja ini sepertinya orang keren ya, Dudang Lawo ya keren, Dudang Wuwuh apa meneh wah saiki nganggo Tio wae ya. Nah, ini ya Tio. Nek Tio kuwi berarti jenengan sing gawe dhewe Mas. Ya, di Jogja ini sudah familiar ya. Kalau kurang keren kan Jogja Dudang Lawo kan kurang keren. Mau kunangane wong desa lho Mas. Akhirnya langsung saya inisiatif Lawo ya. Familiar lebih seperti itu. Tapi nek ning Temanggung karena banyak teman masa kecil, kemudian jadi teman setelah besar, jeneng Lawo tetap tidak terhindarkan ya toh. Jeneng malah senang ya. Oh, jeneng wong siji jenengmu akeh temen Mas. Lawo, Wuwuh, Tio. Ayo toh. Ada panggilan lain. Apa? Enggak usah tapi. Ini Mas. Itu khusus kalau panggil. Aku nyeluke nganu ya, Bro. Aku nyeluke Tio ya, seperti sehari-hari saya manggil jenengan. Oke. Jenengan ini basicnya apa tuh Mas? Lulus S1 nih apa Mbak? Saya dulu basicnya SMA-nya biasa, terus di IPA ya. Kemudian saya masuk ke IST Agrin Yogyakarta itu masuk mesin. Oh mesin. Teknik mesin industri. Oke. Karena memang saya dulu memang seneng nggak mesin ya. Lo kok iso mesin kok iso jadi jurnalis wartawan ini bisa? Nah ini ceritanya bagus. Jadi ya dulu setelah lulus itu kan saya langsung kerja. Kerja di Batam. Oke. Batam itu di Panasonic. Panasonic saya kebetulan di Pasrai jadi supervisor engineer, itu megang mesin semua. Pirang tahun Mas?
Enggak lama saya kerja di mesin itu paling sekitar 6 bulan atau antara 6 bulan sampai 1 tahun. Tahun berapa Mas? Rujukannya ya Mas? Rujukannya Mas? Juragan kopi atau tahun kopi? Tahun berapa ya? Tahun 2005. 2005 ada di Batam kerja. Setelah itu pulang lagi terus kerja lagi. Di waktu itu masih mesin terus terakhir saya megang mesin itu di salah satu pabrik kayu lapis di Temanggung. Waktu itu saya juga megang engineer-nya. Nah setelah itu bosan yang dikeluti ya oli, baut, atau passionnya nggak kurang keren. Warnanya ketemunya oli, baut, kunci. Ketemunya orangnya itu saja. Saya keluar terus kebetulan ada di Jawa Pos waktu itu buka lowongan terus atas bantuan dari salah satu teman akhirnya masuk terus belajar nulis langsung dikasih di Magelang. Ya berarti sekolah nol ya Mas, berarti nggak punya basic menulis sama sekali. Basic menulis itu kalau secara formal memang nggak punya, tapi di zaman kuliah saya dulu saya juga pernah bantu di salah satu media otomotif. Jadi nulis di media otomotif. Oke. Justru malah saya seneng di situ waktu di media otomotif, bisa pergi kemana-kemari kan, ketemu banyak orang, ketemu hobi-hobi otomotif gitu, sembari sama kalau ilmu kuliahnya. Nah dari situ kemudian saya mikir kesini lagi, ternyata saya nemu passion di sini. Wah, di sini lah. Keren. Dan itu mulai tahun berapa ya? 2011. 2011 saya langsung masuk di Magelang Express itu sampai sekarang. Wartawan kan ngomong idealisme rada gampang lah. Asline ya beru nek ngomongan rada gampang. Kenalannya lebih banyak. Aku jane yo nganu Mas, padha jenengan. Saya awal mula ketika saya kuliah itu sebenarnya karir jurnalistik sebenarnya tinggi saya Mas. Aku pernah jadi pimret loh Mas. Pimret majalah kampus. Di Temanggung saya pernah menjadi anggota dewan redaksi tabloid Lontar itu Mas. Ning kalau di media komersil, murni komersil saya belum pernah. Tapi bukan passionnya. Lu passion Mas, saya malah seneng Mas, tapi tidak menjadikan sebagai profesi. Ora nasib saya tidak di sana. Jadi bukan sebagai profesi, tapi saya kalau soal misalnya kata-kata mutiara, saya selalu terlintas itu. Saya juga tulis di Facebook, mesti kalau nulis kata-kata mutiara, aku nulis mesti ini hanya ada 2 hal yang dapat menerangi dunia ini. Yang pertama adalah matahari di langit, yang kedua adalah pers di bumi. Itu sangat masuk di hati saya karena saya punya keyakinan bahwa pers itu memang punya pengaruh yang sangat hegemonik pada opini masyarakat ya Mas. Oke Mas, kita lanjut. Apa kabar media cetak sekarang Mas? Apa kabar Mas? Media cetak sekarang alhamdulillah masih tetap eksis ya. Aja ngono Mas, aja nyeneng-nyeneng awakmu dhewe. Ayo apply mudhun kok nyeneng-nyeneng awakmu dhewe, aja ngaku sih Mas. Artinya gini, keeksisan media cetak sekarang ini memang tidak seperti zaman keemasan zaman media cetak seperti tahun 2000-an 8, 9, 10, 11 sampai 2000-an 14-an lah ya. Zaman keemasannya seperti itu. Tertinggi gitu loh Mas, misalnya contoh yang dulu pernah tertinggi kalau di Indonesia atau di Jawa Tengah. SM misalnya pernah berapa Mas? Kalau SM saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Kalau tempat saya sendiri tertinggi sampai puluhan ribu ya. Jadi kan medianya saya di Magelang Jawa Pos ya. Grupnya Magelang Express itu satu grup dengan Jawa Pos ya. Oke. Jenengan sampai berapa? Ya sampai antara 5.000 sampai 7.000-an. Untuk tingkat karesidenan itu ya Mas ya. Karesidenan itu sudah tinggi ya Mas ya. Sudah tinggi. Tapi kan zaman itu memang belum semua orang megang akses internet. Beda dengan sekarang. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini bukan hanya orang-orang dewasa atau orang yang punya duit saja yang sudah bisa pegang internet, tapi hampir mulai dari anak TK sampai ke mbah-mbah pun sudah bisa pegang internet, bisa mengakses internet dari
gadget. Artinya informasi apapun bisa langsung didapat oleh gadget itu, selama yang megang itu bisa mengaplikasikannya. Nah, dari sudut pandang jurnalis Mas, beda nih jenengan sekarang juga pegang media online ya? Iya. Kalau dari sudut pandang jurnalis, media cetak jenengan cari berita untuk nanti cetak dan nanti tayangkan, diupload di media online, itu ono bedanya Pak Mas? Dari cara kerja atau dari misalnya karakter tulisannya misalnya? Beda. Ya. Perbedaannya jauh sekali. Kalau di media online itu yang penting, bukan yang penting ya. Yang intinya di media online itu kita kan butuhnya cepat. Artinya informasi ini harus disampaikan secepat mungkin ke masyarakat melalui media internet. Artinya informasi yang disampaikan tetap harus valid dan jelas dan sesuai dengan kenyataan. Tapi tidak sedetail yang disampaikan di media cetak. Artinya yang disampaikan di media online itu hanya adalah informasi awal. Informasi awal kita memberi informasi ada ini. Misalkan berita kecelakaan. Contohnya sing ngeres-ngeres lho. Biasanya seperti itu kan. Misalnya berita kecelakaan. Hari ini cek dalam waktu setengah jam berita ini sudah naik. Harus meskipun baru 2 minimal kan 4 sampai 5 tulisan. Tapi di situ sudah menyampaikan informasi yang lengkap. Sing penting ono apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu yang wajib ya. Tapi informasinya harus valid. Tapi misalnya analisis penyebabnya apa dan seterusnya nanti running berikutnya. Yang penting isi ono stok berita mana ya Mas? Jadi satu peristiwa iso diberitake oke ya Mas. Wah, penak ya Mas. Artinya sebenarnya kalau di dunia internet media online kan kita sampaikan dulu yang informasi awal. Ya. Artinya kan orang pembaca akan menunggu ini kelanjutannya seperti apa. 3-2 jam kemudian kita naikkan lagi. Nah, ini seperti itu. Beda kalau di masuk ke cetak. Masuk cetak kita harus sampaikan secara detail ya. Antara kejadian kapan sampai ke kronologi, sampai penyebabnya apa, terus sebab musababnya apa, sampai ke ini tindakannya mau seperti apa, endingnya seperti apa. Tapi kalau di media kan kita angka-angka. Dan ya, itu di media cetak lebih sulit karena dibatasi space. Jadi bro, aku ngapa ngirim berita ini masih sisa berapa karakter gitu ya, misalnya kayak gitu ya, dibatasi itu. Nah, kira di media online kan nggak ada batasan itu ya. Batasan artinya batasannya kan cuma yang lebih bisa menarik aja, bukan batasan. Kewajibannya yang lebih bisa menarik ke pembaca. Jadi bisa disimpulkan online itu sing paling utama adalah seberapa akurat dan seberapa cepat. Ya. Seberapa cepat baru seberapa akurat loh ya. Akurat tetap wajib. Tapi cepat harus wajib. Jadi kita harus tetap cari benar-benar yang akurat, nulisnya cepat, uploadnya cepat. Nah, kita lihat nanti siapa sih yang berapa orang yang udah baca. Ketika udah bacanya udah banyak, nah baru nanti kan pasti ada apa namanya penasaran ya, penasaran warga. Apa sampai segini aja, enggak. Nah, informasi yang disampaikan bukan separuh, tapi menimbulkan apa namanya tanda-tandanya. Ya. Ini saya nggak tahu, kalau saya sebagai pembaca ya, setahu saya ini kok kabar tentang cover bold site, pemberitaan yang berimbang itu nanti apa tidak terganggu karena media online ngoyak cepet ngobrol, sehingga aku ngomongi sing narasumber yang misalnya ada korban nih, yang ditanya korban, pelakunya nggak ditanya misalnya gitu ya, karena butuh cepat tadi. Mungkin nanti pelakunya berita berikutnya gitu. Tapi kan terdistorsi nih bro. Hak pembaca untuk tahu berimbang sumbernya dari dua pihak ini piye terusan bro, pertanggungjawabannya. Kalau seperti itu kan tetap bukan hanya yang dicari seperti itu ya. Keseimbangan berita, akurasi berita itu tetap wajib. Artinya kecuali dari salah satu pihak memang tidak mau menyampaikan. Tapi
kewajiban untuk akurasi dan keseimbangan berita itu wajib. Wajib. Tapi kadang bagi yang baru-baru ini kan kadang cari bombastis. Very koloso ya. Menyerempet bahaya. Saya punya pengalaman sedikit nih, Bro. Saya ketika ngelola media di kampus juga gitu. Ada teman fakultas sebelah yang tabloidnya itu dibredel, sesuke goleki ning pasar luak, Bro. Aku melu-melu tuh, Bro. Beritake sing kira-kira nanti dekanat fakultas universitas akan marah. Nanti terus waktu itu kita membuat berita tentang iuran orang tua mahasiswa. Terus kita bukan dibredel, nggak boleh terbit, tapi anggaran untuk pencetakan tabloid itu nggak dikeluarkan. Ini kan menarik, Bro. Malah lalu tabloid saya itu motivasi namanya. Itu tabloidnya Fakultas Keguruan dan Pendidikan UNS Solo. Wah, malah golek uang, Bro. Mungkin itu salah satu taktik ya, Bro. Jadi sah ya, Bro? Sah di dunia jurnalistik. Sah tidak. Sahnya memang kondisinya seperti itu. Gitu. Kalau dilihat dari pemberitaan kan memang kurang seimbangnya di situ. Tapi artinya memang kita mencari minat pembacanya kan di situ. Cuma ini saya kira udah susah ya, Bro. Biar zaman Orde Baru yang penting kendel. Wah, kendel pasti. Saiki kabeh do kendel. Sekarang itu kan media misalnya media online pun malah kalah sama media sosial. Saya mau tanyakan itu, Bro. Terus bedanya apa media online karo media sosial misalnya, atau blog pribadi misalnya, atau malah akun pribadi gitu. Terus bedanya apa, Bro? Banyak perbedaan di antara media online terus akun pribadi ataupun media sosial pribadi. Nah, kalau di media online itu pertanggungjawabannya ke narasumber itu ada. Terus akurasi berita bisa dipertanggungjawabkan. Terus artinya apa ya? Rasa tanggung jawab si penulis terhadap itu pun besar. Jangan sampai artinya kita menyampaikan informasi kepada masyarakat tapi tidak ada tanggung jawab di situ. Nah, bedanya di situ. Kalau media sosial cuma jadi pematik. Katanya ini informasinya bisa separuh. Kadang kalau di kita terus dekati, kita gali informasinya dari situ, mereka diam. Ya, karena kadang disuruh ayo kita ketemuan ini, kadang nggak mau. Nah, di sana situ. Nah, makanya pemerintah sekarang benar-benar menyampaikan pada masyarakat untuk tidak serta-merta langsung percaya pada berita di media sosial seperti itu. Rasa tanggung jawabnya dari informasi yang disampaikan itu belum tentu benar. Nah, artinya Anda ingin mengatakan kalau mencari informasi sebaiknya di media online, lebih baik lagi di media online yang mainstream gitu ya. Karena pertanggungjawabannya jelas. Golek wonge ning ngendi, perusahaane ada itu semua ya. Kemudian pertanggungjawaban apa, Bro, itu yang kalau jurnalistik itu ada kode etik jurnalistik ada gitu ya. Oke. Jawab dari ini jawabnya juga ada. Paling risikonya malah lebih besar. Lho, Bro, yang di medsos loh. Medsos nanti undang-undang IT. Nanti yang teman-teman tadi yang media online justru hanya kena kode etik jurnalistik sing konsekuensinya tidak hampir sama sebenarnya. Sama gitu ya. Sama. Bisa juga kena kode etik. Kena undang-undang IT bisa. Lah kalau kenapa bisa menyampaikan kena undang-undang IT juga bisa kenapa? Tapi yang kena juga tidak hanya si penulis saja, karena itu ada penanggung jawab, ada penentu itu. Kalau kita sebelum keluar kan sudah dicek dulu. Kalau dicek itu kok nggak bagus berarti nggak dikeluarkan. Tapi kalau sampai keluar tanpa dengan cek itu bukan juga salah satu. Tapi yang di ini kan jadi perusahaan. Teman-teman jurnalis yang di lapangan itu kan kewenangannya nyari berita. Persoalan nanti tayang atau tidak kan ada redakturnya. Jadi kadang jangan terus masalah kae wartawane kudune ngisi mertua. Enggak mesti kan. Itu teman-teman saya banyak ya gitu. Teman-teman saya banyak. Jadi ada teman-teman saya yang di dunia pendidikan tuh Pak Eko, bahwa saya tuh dikenalkan sama teman-teman media. Ayo tak kenalin yang balai wartawan itu nanti satu-satu minta kontak personnya satu-satu. Yang tidak disadari oleh teman-teman itu bahwa untuk bisa menayangkan materi di media itu kan
orang yang kenal bro, karena tapi harus tahu apa itu news value, nilai berita gitu ya bro ya. Harus tahu karakter media tertentu misalnya ya bro ya. Nah, harus tahu cara kerja teman-teman media. Nah, itu mungkin yang belum dipahami oleh teman-teman. Alhamdulillah saya punya dua dunia bro, saya kenal jenengannya. Dan dalam posisi ini saya terima kasih Mas Tio. Mas Tio ini yang mengenalkan saya dengan teman-teman media di Temanggung. Ketika itu saya pengen membranding sekolah, kemudian saya cari teman-teman media. Kebetulan saya kan jenengan kenalin yang negara pemilu waktu itu ya Mas. Karena kita masih duduk bersama-sama. Yono wah, klik ya. Kliknya gitu ya. Oke, Bro. Gini. Sakjane menurut jenengan kok iso media cetak itu kalah sekarang dengan media? Kalah bener ya, Bu? Iya. Kalah. Yo karena turun tadi kan. Turun. Kalah ya. Kita anggap apa bahasanya, tapi intinya itulah ya. Kalah dengan media. Apa bro penyebabnya? Ya salah satu penyebabnya ya gadget itu. Gadget. Karena dunia internet sekarang lebih cepat. Kalah cepat. Artinya orang butuh informasi nggak harus nunggu besok. Kalah murah ya bro. Ya, satu itu. Ya, keduanya itu kalah murah. Sekarang seorang satu klik aja berapa? Harus beli koran juga. Tapi ada baiknya juga. Tetap ke koran. Artinya koran itu juga tidak informasi yang disampaikan di online itu, berita-berita online itu kadang hanya tidak istilahnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Tadi hanya luarnya saja yang tadi. Yang penting ono apa siapa dan sebagainya tadi ya. Tapi analisisnya ya hampir hampir nggak ada ya bro ya. Ya ada tapi nggak detail. Oke. Nah, keuntungan dari media cetak itu kan selain informasi yang disampaikan lebih jelas, terus tentunya macam berita yang dicetak itu juga tidak disampaikan di online. Banyak juga yang seperti itu. Dan mungkin lebih berbobot karena tiap kata itu diperhitungkan karena space tadi ya bro ya. Karena space tadi. Oke. Dan gini bro, saya sendiri merasa rindu dengan kolom-kolom itu. Di media online ada portal yang masih memelihara rubrik kolom ini yang diisi oleh orang tertentu misalnya di Suara Merdeka dulu ada Pak Tohari. Saya rindu bro, kangen tulisan Pak Tohari yang periodik di SM misalnya. Itu di online masih ada bro atau enggak ada tempatnya? Ada yang ngasih space itu juga ada enggak. Karena di media online itu kan orang bikin blogspot sendiri pun bisa. Dia mau bikin apapun bisa. Artinya meskipun disediakan kadang itu juga tidak ada yang lebih mending ke menyampaikan yang berita yang mempunyai nilai yang lebih yang diinginkan oleh masyarakat. Karena bukan hanya yang bukan kecelakaan ini enggak, tapi banyak yang disampaikan di online itu ya berita-berita kayak berita ringan tapi menarik. Banyak juga. Ya. Nggak tahu ya bro, mungkin karena mobilitas masyarakat yang semakin cepat, jadi mereka nggak punya waktu untuk misalnya sore sambil ngopi, nyantai, makan kacang. Tapi mau kacangnya bro. Nah kemudian pisang goreng anget, karo nyeteti kutut itu bro, karo mau tulisannya Pak Tohari gitu. Nah, sekarang nggak ada waktu. Nggak ada waktu ya, oke nggak ada waktu. Mungkin masyarakatnya terlalu sibuk. Nggak tahu terlalu sibuk atau sok sibuk. Sok sibuk. Nanti bedanya kan tipis 11 rolas. Emang sok sibuk, asem penting metu. Melayu ngalor ngidul ngetan nguluan cewek nang nyambut gawe. Hasilnya apa ora ngerti. Ora ngerti ya, Bro. Artinya yo ngene iki saiki pokoknya. Oke. Gitu ya, Bro. Kemungkinan untuk media cetak kembali eksis menurut jenengan ada secerca harapan enggak, Bro? Kalau ditanya itu bisa ya bisa enggak. Artinya suatu saat masyarakat juga akan rindu dengan itu. Kan rindu artinya bukan rindu terus itu enggak, tapi pengen kembali pengen mengetahui, pengen membaca informasi yang lebih kayak saya tadi itu semakin banyak yang seperti itu ya. Artinya kan nanti ketika ada
semuanya kan ada titik jenuhnya. Ketika masyarakat sudah mengerti, oh dunia internet, dunia online itu seperti ini. Mungkin ada kemungkinan untuk kembali ke situ, tetap ada. Tapi waktunya kapan orang ngerti. Ayo ketok menurut Presiden Jenengan suwe ngono lah. Nyatane jenengan saiki banting setir juga toh. Banting setir. Sekarang ngene ya, Bu, buka kedai kopi juga ya? Ya alhamdulillah. Sudah berapa tahun, Bro? Ya mulai berbisnis selain jadi waranto, mulai berbisnis sejak tahun tepatnya ya 2014 lah. 2014 berarti sudah 6 tahunan ya. 6 tahunan. Tempatnya di mana, Bro? Bro? Ada dua. Yang awalnya saya di pasar. Di pasar Temanggung. Oke. Saya buka awal itu di pasar Temanggung. Kemudian ya atas permintaan pelanggan aja sebenarnya pelanggan, terus saya buka lagi di pasar lagi tapi yang di luar. Habis setahun terus saya buka yang di ruko di sebelah alun-alun itu. Sebelah berarti sisi utara. Selatan. Sisi selatan alun-alun. Yang di lantai bawah atau lantai atas? Yang di atas. Lantai atas. Namanya Lawuk. Ya. Lawuk Kopi. Wah. Kenapa enggak Tiok Kopi atau Kukuh Kopi? Lawuk ini kan nama yang unik. Orang familiar. Benar. Karena kan untuk mengenal Tiok banyak. Benar. Lawuk juga sebenarnya nama yang unik. Tapi lebih familiar ke lawuk. Lawuk Kopi. Nah, orang bedain lawuk sama luwak itu kadang bingung. Nah, saya ambil ini gitu. Saya ini rezeki saya. Lawuk tulisannya lawuk. LAWUEK Kopi. Oke. Buka mulai jam berapa? Buka ya selama pandemi ini kita mulai buka jam 9 sampai jam 10 malam. Tapi jenengan hebat, Mas. Saya pernah lihat di media sosial yang jenengan itu pernah ada Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah ya, mampir nang jenengan. Iku mergo kopine apa mergo networkingnya, Bro? Apa bejo? Bejo. Emang rendah hati. Bejo aku networking atau kopinya. Bejo. Kalau secara kopi Temanggung itu semua enak. Wah gitu. Kopi itu cuma hidup kopi Temanggung ya. Kopi itu rasanya cuma ada dua. Enak karo enak pol. Semua kopi bukan hanya Temanggung. Tapi karena saya hidup di Temanggung, ngelolanya kopi Temanggung ya. Kopi Temanggung ya enak bang, enak sama enak pol. Jadi kalau ada orang yang ngomong kopi nggak enak itu mungkin salah ngomong atau lidahnya lagi ketelinsut nanti. Oke. Selain Pak Sandiaga, yang orang yang dikenal publik yang pernah datang mencicipi kopi ini jenengan, ya cukup banyak sih. Oke. Banyak antara ya Pak Bupati pernah. Pak Bupati Pak Bupati Pak Hatik, Pak Bambang juga pernah. Pak Bambang, Pak mantan Bupati pernah. Pak Wakil pernah. Kemudian ya beberapa juga. Yang selain dari pemerintahan, Bro, ada, Bro? Pernah. Pusaknya mukai lali, Bro. Kalau artis ada siapa, Bro? Ya kayak apa ya? Siapa? Pak Uba pernah? Iya, pernah. Dia pernah nyalek di Dapil Temanggung. Oke. Pernah mampir. Terus pemain bola juga pernah. Coba siapa? Yang pemain nasional itu siapa lupa namanya. Ya karena ya, Bro. Apa terkenal enggak terkenal itu kan bagi Yulianto. Kurniawan Yulianto. Orang ngerti kok apa ya. Aku bangga para penggemar bola jadi kurang. Ya kan ya apapun background mereka, selama mereka datang ke tempat kamu kan ya sama posisinya mereka. Karena kita kan warung ya, warung terus tempat nongkrong. Silakan siapa aja, mau politisi, mau pemerintah, mau masyarakat biasa, mau anak muda, mau orang tua, mau anak-anak ya terbuka. Jadi kan kita ini tempat umum, bukan tempat untuk ABCD itu enggak. Oke. Yang dijual khusus misalnya
Arabica saja atau juga jual robusta atau semua ya? Semua varian kopi ada. Semua varian kopi ada. Proses tapi yang penting kopi Temanggung. Saya memang brandingnya kopi Temanggung. Awal saya buka itu memang saya branding kopi Temanggung. Ternyata gak gampang branding kopi Temanggung. Gak gampang juga. Kalau sekarang yang sudah menikmati hasil kopi Temanggung sudah mulai dikenal, itu alhamdulillah banyak yang berjuang dulu. Awal-awal saya sama istri saya buka di pasar, itu banyak mencibir. Kopi kok larang. Kopi larang ini rasanya kaya apa, enak itu biasanya tuh kuning itu 2000 sak anu to Mas. Itu ya kopi larang. Kopi kok larang. Tapi aku duwe rasa tuku. Tapi dengan mahalnya harga itu ternyata juga banyak yang penasaran. Akhirnya mereka datang beli terus. Bahkan yang di pasar itu banyak dikenal di luar kota. Mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, masih di Jawa, di Pulau Jawa itu sebenarnya hampir pernah datang ke tempat saya. Jenengan pernah upload itu Mas ya, sing latihan apa? Yang kursus apa yang barista itu ya benar ya. Ada berarti jenengan juga mengupdate ilmu untuk meracik kopi itu ya. Wajib. Gitu ya. Karena kopi itu tidak beda dengan profesi yang lainnya. Setiap hari harus belajar. Setiap hari juga harus berinovasi. Artinya ketertarikan masyarakat atau konsumen terhadap produk itu harus dibarengi dengan bagaimana kita meningkatkan mutu dan kualitas dari produk itu sendiri. Dari salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu itu kan kita harus belajar. Setiap hari itu hampir teman-teman yang di warung setiap hari ya belajar terus Pak, belajar ini kopi ini seperti apa, rasanya di mana, dari ABC, jadi harus bisa semua. Idealisme ning jenengan maksudnya nek dadi wartawan terus kemudian jadi wartawan bisa cetak senjakala kemudian pindahnya ke misalnya menjadi penulis, menjadi kolumnis atau menjadi punya menjadi YouTuber gitu kan masih di ranah pemikiran, ranah idealisme. Lah bro terus jadi bakul kopi itu sebenarnya kan ketertarikan saya ke dunia kopi itu karena memang satu. Dulu bapak saya juga petani kopi. Gitu. Ada sedikit kopi punya bapak yang kemudian saya olah. Gitu. Nah, terus kemudian kenapa sih kopi Temanggung dengan rasa yang seperti ini tidak bisa bersanding dengan kopi-kopi dari daerah yang lain yang rasanya mungkin hampir sama aja, hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, berangkat dari situ saya ketertarikannya untuk kopi semakin kuat. Kebetulan kan dengan profesi saya wartawan ini, saya bisa menimba ilmu kemana-mana, juga mencari sih mulai lah. Gitu. Ketika saya ke sana, neng ini kalau kopi ini berada, ke sana juga sama. Nah, dengan seperti itu, saya jadi lebih tahu tentang dunia kopi. Dan ternyata kopi Temanggung ini bukan saya membanggakan kopi Temanggung ya. Kopi Temanggung ini memang membanggakan juga boleh kok bro, harus dibanggakan ya kan, mengunggulkan hasilnya enggak. Tapi kopi Temanggung ini memang punya rasa yang berbeda dengan kopi dari daerah lain. Ada keunggulan tersendiri. Nah, berarti kesimpulannya jenengan memanfaatkan koneksi jenengan profesi jenengan sebagai jurnalis yang sering jalan kemana-mana, ketemu orang banyak, ketemu banyak komunitas, lebih familiar terhadap informasi itu jenengan gunakan untuk salah satu keunggulan jenengan ketika membuka usaha kedai kopi ini ya bro ya. Ya. Katanya simbiosis mutualisme. Semua kan jadi bermanfaat. Yang orang ekonominya lebih saya tawari untuk beli kopi. Petani saya beli kopinya kan. Jadi kan lewat saya. Jadi juga jenengan tidak hanya di membuka kedai kopi, tapi juga bisa jual yang
bentuknya? Memang masih mentah. Mentah juga bisa ya. Beli biasanya saya tiap panen ya juga beli. Oh gitu. Jadi dari situ saya kemudian kan punya rekanan saya bekerja sama dengan beberapa petani, beberapa kelompok tani untuk mengelola kopi. Artinya pengelolaan kopi itu kan ada standarisasinya untuk menghasilkan rasa yang enak dan rasa yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, untuk mendapatkan itu kan harus diproses dengan benar-benar sekali. Terus dari situ saya kemudian bekerja mengajak teman-teman petani, ayo kopinya dikelola dengan benar seperti ini, seperti itu. Nah, nanti saya bisa bantu jualkan, bisa bantu, bukan membeli, enggak, bisa membantu menjualkan. Tapi untuk Fadi nih kalau itu. Ya jelas nih, mosok talang ora jelas, lucu. Ah bojone makel loh. Tapi kan enggak dengan seperti itu. Iya. Dengan artinya ada konsep saling menguntungkan. Dengan dikelola dengan benar kan harga kopi yang dijual mereka jadi tinggi. Tidak hanya yang dikelola asal-asalan. Ya intinya petik merah dan kelola yang bagus kan. Itu kan sama sangat meningkatkan mutu dan artinya bisa meningkatkan harga jual. Dan seperti itu ya sedikit banyaknya kesejahteraan petani juga meningkat. Tapi ya ada tapinya. Tapinya apa? Kadang petani itu nggak sabar. Icon maksudnya. Itu menjadi kendala karena saya bukan pemodal yang besar. Paham. Artinya gini, jenengan punya kepentingan untuk petani itu bisa bisa menanam kopi dengan kualitas yang baik karena untuk menjaga ketahanan usaha jenengan itu harus dimulai dari hulu ya, mulai dari kopinya sendiri ya, Bu. Ngeracike bagus, brandingnya bagus, tapi kalau hulunya nggak bagus nggak nganu ya. Tapi tukune nek sing apik tukune iso larang dong, Bro. Bisa ya. Jadi artinya petani dengan meningkatnya harga kopi Temanggung dengan meningkatnya citra kopi Temanggung ini sing bati ora ming sing kedai kopi tok to, Bro. Kita petani juga ya. Dulu seingat saya waktu tahun 2005 2006 7 sampai dari situ harga kopi Temanggung Arabica itu yang masih buah ya, masih petik itu paling 2.000 3.000, enggak sampai. Tahun berapa itu? Tahun 2005 sampai 7. Nah, terus sekarang 2008 itu sudah ada peningkatan harga, tapi baru sedikit. Setelah mulai muncul usaha kedai kopi itu ya. Tapi waktu itu baru sedikit naik. 2008 mulai harga kopi di atas 4.000. Yang penting petik merah. Terus sama puncaknya harga kopi itu 2017, 18, 19 bisa sampai 12.000. Alhamdulillah. Selamat untuk artinya kita membeli buah kopi itu dengan sesuai kualitas. Kualitas. Jadi ini ke merahnya merah matang. Ini masa sekian merahnya baru merah setengah matang, jika harganya lain. Campur hijau juga harganya lain. Jadi ada perbedaan harga ketika petani itu meningkatkan kualitasnya. Jadi juga tidak serta merta terus kualitas tapi harganya stagnan itu enggak. Kecuali ini pandemi. Pandemi Covid ini memang tidak hanya menghantam sektor usaha saja, petani juga kena imbasnya. Kenapa? Ya karena kan orang yang usaha jualnya nggak laku. Petaninya baru panen. Nah, priye ya. Orang yang menyerang kesehatan tubuh ya, Bro. Menyerang kesehatan kantong juga ya. Yang justru yang paling parah itu Covid itu menurut saya menyerangnya kantong jadi kanker itu kantong kering gitu. Itu merata. Semua sektor pendidikan juga, Bu. Pendidikan juga. Itu yang paling parah itu. Kesehatan juga ya pastinya, tapi sektor kankernya juga kantong kering. Kita yang di dunia pendidikan, PJJ yang jadi orang maksimal untuk boleh. Yang pelajaran harus praktek di PJJ bagaimana itu.
kami yang di sekolah swasta juru membayar ya otomatis kita memberikan banyak keringanan. Tapi mau bagaimanapun kalau kita hidup di Indonesia ya harus oke. Kita tanggung bareng-bareng bro. Kita tanggung bareng-bareng akibat ekonomi melambatnya ekonomi ini kita tanggung bareng-bareng, kita kerjasama gotong royong. Ya. Semoga segera berakhir COVID-nya bro. Ya. Oke. Nah itu yang mau saya tanyakan bro. Terus kiat-kiatnya jenengan sebagai pelaku usaha ekonomi menengah. Ini di masa pandemi ini seperti apa bro? Saya lihat jenengan cukup kreatif itu buka apa ada apa kemudian ada menu baru yang jenengan tawarki gitu. Ya. Kalau di sejak pandemi ini memang melambat jelas ya, melambat ya. Melambat dan menurun itu pasti. Pasti, ya. Oke. Tapi kita harus kerja keras. Oke. Masih survive ya tuh. Masih survive. Alhamdulillah ya sampai sekarang kita masih buka. Masih dengan teman-teman yang sama. Tapi ya memang harus memeras otak. Ya kita harus benar-benar kreatif. Kalau nggak kreatif ya tertelan itu. Apalagi mau nganglu. Masa sedih nganglu ya padha ae kena Covid ae. Nganglu itu. Nggak ada solusinya ya. Bagaimana caranya biar tetap hidup, biar tetap bisa nyarutang, biasa tetap biar bantu teman-teman gitu kan. Kita bergerak. Jadi di warung itu saya tuh bukan hanya teman, tapi tim. Ayo teman. Piye carane yo ben tetep oleh duit. Wah, nek usahamu mati mesake sing nyambut gawe kowe ya ta, Bro. Artinya kita harus bareng-bareng bekerja sama. Kita harus benar-benar bekerja sama bareng dengan harapan memang terus kita bisa terus eksis. Dan alhamdulillah itu bisa eksis sampai sekarang dan saya tidak pernah memotong, tidak pernah merumahkan ini alhamdulillah. Terima orderan online juga, Bro? Wah, sangat. Kopi roe gelem banget. Yang penting cocok regane. Nolak ya. Yang orang mampu koncone nyopek. Bareng-bareng urip, mangan bareng-bareng ya, Tidak ada pernah kata nggak mampu. Apa orderan 5 juta ya, ayo. Saya punya bolo Kurowo yang bisa diandalkan. Saya tidak seperti sendiri. Teman-teman saya ini banyak yang mensupport ketika saya punya hajat yang besar. Ya saya jawel mereka iki gawe kene gelem ora mesti gelem. Karena sekarang butuh. Orang nolak ya rugi lah gitu. Kalau yang jenengan harapke pada situasi pandemi seperti ini, Bro. Atau nanti kalau pandemi sudah mulai agak sudah mulai berkurang lah, mulai berakhir. Harapan jenengan karo pemerintah Pemda atau pemerintah pusat itu apa, Bro? Supaya teman-teman pelaku usaha ini lebih cepat recovery-nya gitu, Bro. Kalau saya ini ya apa pesimis? Ora pesimis to, Bro. Pesimis karo nganu maksudnya, karo kebijakan pemerintah itu. Saya itu enggak pernah yang terlintas namanya pesimis lewat itu enggak ada. Enggak ada. Harus optimis. Semangat. Ini semua apa tak tabrak. Oke. Perkara tabrak, perkara nganu apa kok sih ora iso nyingkir ya mundur sila. Tabrak meneh. Harapan saya baik untuk kebijakan pemerintah itu sebagai pedagang atau pelaku usaha ini sebenarnya tidak besar. Karena pelaku usaha ini yang dibutuhkan hanya ada aturan kita patuhi, tapi ada kelonggaran kita untuk mencari rezeki. Artinya kita berangkat sama-sama. Nah, pemerintahan ini tidak akan hidup ketika masyarakat ini tidak bergeliat. Sederhana itu artinya kita bisa tetap memenuhi aturan, tapi tidak serta-merta membatasi kita dengan penuh itu. Jadi, kebijakan-kebijakan yang ada seperti saat PPKM seperti ini kan semua sudah dilakukan oleh pedagang. Dan hasilnya alhamdulillah pemerintah juga bisa menurunkan angka Covid. Hasilnya sudah signifikan. Nah, dari pengalaman situ harusnya nanti harapan dari pedagang ini ada langkah-langkah tertentu sehingga tidak seperti itu lagi. Gitu. Karena pengalaman kemarin ini selama PPKM darurat 1 berjilid-jilid ini, imbasnya sangat dirasakan oleh pelaku UMKM. Apalagi pelaku UMKM yang belum melek
internet, belum melek marketplace. Itu sangat kasihan. Iya. Ya, tapi memang ini kan masalah multidimensi, Bro. Ya. Tembak kene masalahnya muncul di sana, atau tembak kene rampung masalah muncul di sana. Artinya kesehatan diutamakan, ekonomi kena, itu ekonomi dilonggarkan, Covid-nya naik, ya memang agak repot juga, Bro. Tapi kan kemarin kebijakan PPKM ini kan hampir semua dipatuhi oleh masyarakat ya. Hasilnya sudah kita di Temanggung aja sudah. Sekarang masuk level kedua kan, artinya ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa kembali dilakukan oleh masyarakat. Dan kemarin saat PPKM level pertama itu memang benar-benar ketat. Nah, dengan kondisi saat ini ya bisa menghidupkan ekonomi kembali. Selain itu ada sih beberapa harapan dari pemerintah yang sangat diharapkan oleh UMKM. Bukan hanya bantuan langsung tunai yang diterima oleh pelaku usaha, namun harus dilontak ya toh. Kalau bagi saya pribadi ya butuh, tapi juga nggak membimbing. Nah, butuhnya untuk kembali mensupport modal, tapi nggak membimbingnya apa? Harus nggak ada pendampingan. Ini bantuan dari A, harusnya ada pendampingan. Oh, ini bantuan ini harus dilakukan seperti ini, A, B, C, D. Ya nek sing apa itu kan memang yang untuk sesuk ki mangan we ora ono. Jadi kudu pancen bentuknya harus ikan, Bro ya. Kail nggak bisa dimakan toh, Bro. Tapi ya yang nek dikai ikan terus kan entek terus ya. Yang setelah dinawaret itu setelah yang kail itu kan. Oke. Bro Tio, terima kasih sudah hadir di channel MIPA 25. Sukses untuk kedai kopinya. Siap. Saya titip yang media cetaknya itu, Bro. Ya. Jangan berhenti, Bro. Jangan berhenti karena memang tulisan-tulisan yang bermutu itu memang lebih mungkin ada di media-media cetak. Meskipun juga media online juga tetap punya peran, gitu ya, Bro. Ya. Terima kasih, Bro Tio. Sukses untuk usahanya. Salam untuk anak semua. Oke, thank you.